Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab Al-Quran, dan dia Allah tidak mengadakan kebengkokan di dalam kitab itu. Kitab itu tidak didatangi kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, dan kitab itu turun dari Rabb, dari Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Ikhwanidin, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh sangat beruntung orang yang sudah melihat sisi baik dalam semua dimensi kehidupan ini. Maka semoga Allah membangkitkan kesadaran kita untuk menerima kehadiran yang terbaik dari Allah yang diberikan kepada kita, karena kita hanyalah bisa berusaha ikhtiar semampu kita untuk mendapatkan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatin yang berbahagia, dalam kita meniti ke dalam diri, memang kesadaran diri kita, keinsafan diri kita itulah sebagai kunci untuk mendewasakan spiritual kita. Jadi kalau kita melihat di dalam surah ke-35 ayatnya 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, mangkana yuridul izzata falillahil izzatu jami'ah. Barang siapa menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah kemuliaan itu semuanya milik Allah. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus sholihu yarfa'uh. Kepadanya lah akan naik perkataan-perkataan yang baik dan juga amal-amal soleh atau amal-amal yang baik. Walladzina yamkuruna sayyiati lahum adzabun shadid. Adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan mereka itu akan mendapat azab yang sangat keras. Ya. Wa makru ulaika huwa yabur. Dan rencana jahat mereka itu akan hancur. Ikhwatin yang berbahagia, memang untuk menaikkan spiritual kita, ya, sekali lagi untuk menaikkan spiritual kita, itu dalam ayat ini memang ada dua syarat, yaitu perkataan yang baik dan perbuatan yang baik. Ya. Di sini jelaskan sekali. Jadi yas'adul kalimut thayyib. Jadi kalam, perkataan thayyib yang baik, wal amalus sholih, dan amal yang soleh atau amal yang baik. Di sini apa? Yarfa'uhu. Ya. Jadi rofa itu kan naik. Ya. Jadi akan menaikkan spiritual kita dengan cara kita berkata dengan perkataan yang baik dan perbuatan yang baik. Karena itulah yang bisa mengangkat atau mendewasakan spiritual kita. Dan ini memang janji Allah ataupun firman Allah yang
harus kita yakini karena seluruh konsep hidup itu ada di dalam Al-Quran. Jadi mungkin bentuk perkataan yang baik itu ya zikir kepada Allah, ucap-ucapan yang santun, kemudian minta ampun, istighfar. Sebab kalau kita bisa mengambil pelajaran bahwa setiap kejadian yang ada di sekitar kita ini kan ada pesan spiritual. Ya. Jadi setiap kejadian ada pesan spiritual bagi kita yang mengetahui, bagi kita yang sadar, bagi kita yang insaf. Kalau orang yang tidak sadar, tidak insaf, ya dia tidak mengetahui kalau kejadian-kejadian itu sebagai pesan spiritual. Padahal setiap kejadian itu memang ada pesan spiritual untuk mendewasakan kita. Misalnya kalau kita melihat di Al-Quran itu ada istilah Alif Lam Mim, itu kan dalam awal surat Al-Baqarah, juga di awal surat Ali Imran misalnya gitu. Jadi diawali dengan itu memang sebetulnya ya, kalau alif itu Allah, lam itu ya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, mim itu ya Muhammad Rasulullah. Jadi pengalaman spiritual tentang keterbukaan untuk meniti ke dalam diri itu Allah sudah memberikan tanda-tanda. Karena ayat adalah sebagai habl atau tali yang selalu terhubung dengan Allah dan juga terhubung dengan manusia. Maka sebagai pengantar menuju kepada Allah, kita harus punya kesadaran. Jadi dalam diri kita sendiri itu ada kesadaran yang mengalir dan bisa meniti ke dalam diri kita masing-masing. Sehingga apa? Ya, sehingga nanti endingnya itu bisa memurnikan jiwa. Jadi jiwa ini bisa bersih, tidak kotor. Jiwa ini putih utuh, ya, tidak terkoyak. Karena kadang terkoyak kurang sentuhan. Sehingga jiwa ini juga bisa bercahaya, tidak redup. Ya, jiwa yang sadar, jiwa yang lapang, bukan jiwa yang sempit. Jiwa yang bersih, bukan jiwa yang kotor, rijes. Jiwa yang sehat, bukan jiwa yang sakit. Dan menjadi juga jiwa yang lembut, bukan yang keras. Jiwa yang tenang, bukan yang gelisah. Jiwa yang istiqomah, bukan jiwa yang merana. Jiwa yang sejuk, bukan jiwa yang panas. Jiwa yang indah, bukan jiwa yang rusak. Sehingga akan juga menimbulkan kecerdasan spiritual, menjadikan jiwa ini jiwa yang damai, bukan jiwa yang bergejolak. Jiwa yang pasrah kepada Allah, bukan jiwa yang arogan, sombong, dan lain sebagainya. Sehingga jiwa ini juga menjadi jiwa yang nyaman, tidak jiwa yang galau, jiwa yang tentram, bukan jiwa yang gelisah. Disitulah peningkatan kedewasaan spiritual seseorang akan menjadikan kenaikan yang baik, karena sesuai dengan surah 35 ayat 10 tadi, bahwa yang namanya kalam, perkataan yang thayyib, yang baik, dan amal soleh itu yarfa'uhu, akan mengangkatkan, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang makar kejahatan, yang merencanakan kejahatan, bagi mereka itu ada siksaan yang sangat. Jadi kalau orang di dunia ini punya rencana yang jahat, itu dalam diri nyata sudah tersiksa sebenarnya. Tapi kalau kebalikannya, kalau punya rencana yang baik, itu jiwanya tidak tersiksa. Jiwanya tenang, aman, ya, tadi tentram, jiwa yang utuh, jiwa yang sehat. Tapi di ayat ini, kalau dia itu orang yang yamkuruna sayiat lahum adabun sadid, ya. Jadi orang yang merencanakan keburukan, bagi mereka itu ada kegelisahan,
Jadi kalau orang itu punya rencana yang baik, yang jahat maksud saya, rencana yang kurang baik, kalau di ayat ini disebutkan yamkuruna sayyiati lahum adzabun syadid. Orang yang merencanakan kejelekan atau keburukan, bagi mereka ada siksaan yang pedih. Siksaan di dunia ini juga sudah merasakan, karena jiwanya itu akan galau, jiwanya akan kotor, jiwanya terkoyak, jiwanya redup, ya, jiwanya sempit, jiwanya sakit, jiwanya keras, jiwanya gelisah, jiwanya merana, ya. Pikirannya panas, ya. Kadang pikirannya juga rusak, punya bergejolak, karena dia arogan, sehingga menjadi galau dan gelisah. Ibatin yang berbahagia, maka tugas kita sebagai hamba Allah yang ingin menjadi jiwa yang mutmainah, nafsul mutmainah, yang kalau sering saya sampaikan dalam surat 89 ayat 27 sampai 30 itu kan, ya ayuhan nafsul mutmainah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai jiwa yang tenang, jiwa yang bersih, jiwa yang tentram, ya, jiwa yang bercahaya, jiwa yang lapang, jiwa yang lembut, jiwa yang istiqomah, jiwa yang sejuk, jiwa yang sejuk, ya. Kemudian jiwa yang damai, yang sudah jiwanya indah, sudah pasrah, nyaman dan tentram. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, maka masukilah ke dalam jamaah hambaku, masukkanlah kamu sebagai hambaku, hamba Allah. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu dalam surga. Sehingga jiwanya itu jiwa yang tentram damai, ya, kesadaran tinggi, ya, seakan-akan sudah merasakan surga, merasakan jannah, karena jiwanya itu, ya, jiwa yang sudah istiqomah, jiwa yang sudah indah, jiwa yang sudah damai, jiwa yang sudah pasrah, jiwa yang sudah nyaman, jiwa yang sudah tentram, sehingga jiwanya itu murni, jiwa yang utuh, jiwa yang bercahaya, jiwa yang lapang. Nah, itu yang berbahagia. Maka dari itu dalam kita meniti ke dalam diri, memang tugas kita, ya, di samping menghamba Allah dengan meningkatkan mutu daripada kedewasaan spiritual kita harus tadi dengan selalu berkata perkataan yang baik, kemudian beramal soleh, amal produktif, baik urusan dunia maupun akhirat, karena orang yang beriman bertakwa itu masalah urusan dunia dan akhirat itu hanya tipis sekali. Kalau kita orang yang beriman bertakwa, kita bekerja itu kemarin, ya, kita termasuk yang bersyukur, kan begitu kan. Salah satu bersyukur dengan tindakan itu kita bekerja itu. Kelihatannya memang urusan duniawi, tapi kalau sudah niatnya itu mengerti, ya, petunjuknya demikian, ternyata juga, oh, inilah ciri-ciri orang yang bertakwa. Maka peristiwa apapun itu kan ada hubungannya dengan sebelumnya untuk peningkatan spiritual kita. Seperti tadi saya sampaikan bahwa semua kehidupan ini konsepnya sudah ada dalam Al-Quran, ya. Kemudian tugas utama kita adalah menjadi diri sendiri, ya. Menjadi diri sendiri dalam arti kita membangun kedewasaan spiritual kita untuk diri sendiri, kemudian mau meniti ke dalam diri, meningkatkan spiritual kita, sehingga ada kedewasaan dalam diri kita tentang spiritual, dan kita akan menjadi bertauhid kepada Allah dengan yang sungguh-sungguh. Ikhwatin yang berbahagia, oleh karena itu jangan sampai kita melanggar ayat 35 ayat 10 tadi, punya rencana-rencana kejahatan, yang di situ sebenarnya setiap rencana kejahatan itu akan kembali kepada kita, akan hancur, karena
hukum alam sunatullah ini ada istilahnya resonansi. Apa yang kita tabur, itulah yang kita tunai. Dan itu bagi siapapun. Ya, namanya alam itu tidak peduli itu suku, ras, golongan, apa yang dilakukan sama orang yang nanam cabai, baik itu orang Belanda, orang Indonesia, kulit putih, kulit hitam, menanam cabai, nanti ya akan tumbuh cabai dan akan panen cabai. Itulah alam semesta yang sangat adil, dan di situ memang sunatullah adalah program dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Maka kita harus sebisa mungkin menabur kebaikan, sehingga kebaikan itu kembali kepada kita masing-masing. Dan setelah kembali pada kita masing-masing, yang akan menuai bukan orang lain, tapi juga kita sendiri. Ya, sebagaimana dalam surat 17 ayat 7 itu, kalau kita berbuat baik, ya untuk diri kita berbuat buruk juga untuk diri kita. Sama-sama berbuat supaya meningkatkan kedewasaan spiritual, ya kita kembali ke surah 35 surat Al-Fatir ayat 10 tadi. Perkataan yang baik dan juga perbuatan yang baik bisa meningkatkan kedewasaan spiritual seseorang. Demikian malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lain kali kita sambung lagi. Nasruminallahi wa barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.